Oke bosku, selamat berjumpa lagi di channel Wahyu Production. Oke, kali ini saya sedang di marketnya BAP Audio. Oke bosku ya, jangan lupa tetap subscribe, like, dan juga komennya. Semoga terhibur dan bisa menginspirasi teman-teman semua sehobi sound system. Oke, ini adalah penampakan dari sound system BAP. Kali ini mengadakan bukber ya, sahabat Supranada. Ini untuk subwoofer tadi bawa 4 scoop, juga 15 nya 1 bom, juga 15 nya 2 bom. Dan ini adalah penataan di saat Ramadan ini bosku ya. Jobnya masih bulan 6 sehabis puasa. Dapur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya. BAP Audio. Ini mixernya bosku, ya dipakai untuk rekaman itu ya. Mixernya pakai ini ternyata seperti 8 karena ada BAP yang suaranya jernih. Perangkatnya pakai ini, efek alisis ya, equalizer, terus multicut atau kompres ini ya, manajemen, terus kompres lagi, terus manajemen, terus equalizer juga 2 biji. Ini pornya pakai PA 1.6 nih untuk sub. Kalau yang atas-atasnya ini nggak ada namanya bosku, ya ada namanya cuma Dimson ini ya. Ini bosku ya, penampakannya sistemnya BAP jilid 1 ini. Ini lokasinya di pegunungan bosku ya. Wah, tadi bersama Mas Monting sama Mas Agus RPP. Lika-liku tapi luar biasa, pemandangannya sangat indah ya. Ini adalah penampakan dari jasetnya BAP Audio ini ya. Warnanya putih ini. Berapa KPA kurang tahu bosku. Yang tak bisa komen di bawah ya. Adalah genset yang sering dibawa untuk jilid 1 saat live ya, live dari BAP jilid 1. Tapi kalau di luar kota, misalkan di Tasikmalaya, tapi nyewa genset saya bosku ya. Kita akan tanya-tanya nanti ke Mbah Bagornya langsung ya. Oke, tetap selesai terus di Wahyu Production Ngawi ya. Persiapan bukber ini di markasnya BAP dulur ya. Dan selama ini nantikan main ke markasnya BAP Audio yang sound langgam yang terkenal itu ya, yang sudah viral dari dulu, dari Supranada, dangdut, campur sari. Nah ini Mbah Bagor yang ownernya BAP. Ini sama YouTuber dari Karanganyar dan Seragen bosku ya. Anu nih kuwi, Bagor kuwi. Iya. Nek orang Mbah Bagor udah ngerti. Betul Jakar Pak nggih. Oh, enggak. Oke. Matur nuwun Mbah Bagor waktunya ini. Nggih, ngapunten tak sambit. Nggih, beneran apa, Mbak? Beneran apa? Buka bersama tenagane kurang. Nggih. Nggih. Oke, Mbak, ini mau tanya-tanya sedikit nih, Mbak. Nggih. Kan banyak subscriber yang tanya, kapan kalau ke markas Supranada ditanyakan berdirinya Supranada itu sejak kapan? Kalau Supranada itu berdiri kalau enggak salah itu 2003. Itu bulan September. September 2003. Luar biasa. Tanggalnya enggak ingat. Memang pas waktu itu latihan, itu ingat saya latihan Supranada itu pada bulan puasa. Jadi pertama kali saya mau sebelum mendirikan itu anak-anak itu kan pada latihan alat seadanya. Ya. Setelah itu tak dengarkan sambil tidur kok dunung. Nah akhirnya suatu hari anak-anak saya kumpulkan, nek kowe tak tukoke alat gimana, mau ndak gitu tau. Anak-anak pada seneng, yang tadinya mau merantau ndak jadi merantau. Supranada itu berawal gini Mas, berawal tuh dulu paragonya Supranada itu bukan orang lain, jadi saudara saya semua, keponakan saya semua. Jadi Supranada itu waktu itu Boyat pun baru berhenti, itu
dapat job dadaan. Misalnya malam suruh manggung jam 3 sore di job, itu bisa berangkat. Masalahnya rumahnya deket-deket sini aja semua, tidak ada yang jauh. Krunya, Pak. Iya, Krunya. krunya itu. Terus sama saya udah punya vokal kuat waktu itu Erin kan serumah dengan saya waktu itu. Jadi saya tidak begitu pusing. Mencari vokalis gitu. Mencari Ya? vokalis. Iya, mencari vokal. Waktu itu tidak seperti sekarang. Waktu itu vokal itu ibaratnya saya carikan orang pulang dari tandur aja orang nggak ada yang protes. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang, masya Allah, jadi ya mencari vokal memang sekarang sebenarnya vokal udah banyak ya, tapi grup kan juga banyak, gitu. Jadi sekarang dari vokal, tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk mencari vokal saya tuh tidak begitu pusing juga. Masalahnya alhamdulillah ya, alhamdulillah misalnya tahun ini ya, saya ini tahun 2002 ya, 2022, ini bukan bulan Maret. Saya tuh Mei tahun 2023 aja ada yang ngejob. Jadi saya ini jadi saya untuk mencari vokal tuh enggak begitu pusing. Masalahnya saya alhamdulillah mendapat job agak depan. Jadi untuk mencari vokal enggak begitu bermasalah gitu, enggak begitu masalah gitu Mas. Itu kok namanya Supranada, Mbak? Itu memang dari itu campur sari itu lahir sampai apa memang udah namanya Supranada gitu? Ya, waktu itu Apa sepintas? ya Sepintas gini ya Mas ya, namanya nama itu kan Asmo Kinarto. Asmo Kinarto Jopo. Dan Jawanya gitu ya. Iya. Nah waktu itu memang ada ya kan waktu itu saya mendirikan Campur Sari itu kan pas jadi ketua Karang Taruna. Jadi waktu itu banyak sekali yang menyodorkan nama-nama Campur Sari saya. Tapi ya namanya nama ya punya saya, otomatis mau yang enggak mau yang punya kan yang mencari sendiri. Iya betul. Ya, namanya. Nah, waktu itu saya mencarikan nama Supranada pas waktu itu memang sepeda motor ya, Supranada itu kan lagi ngetren-ngetrennya. Tapi Supranada sendiri itu bagi saya itu mempunyai makna tertentu. Ya, mempunyai makna tertentu. Jadi kalau orang Jawa su itu linuwe, linuwe. Ya, pra itu sementara, ya waktu nada itu yang musik. Jadi Supranada itu saya mempunyai inisiatif atau mempunyai komitmen atau mempunyai ini pikiran itu Supranada itu punya kelebihan dalam musik. Ya, kan mikir saya seperti itu. Tapi alhamdulillah memang sampai sekarang namanya musik Supranada memang benar-benar menurut saya tidak ada duanya. Ya seperti itu. memang Supranada memang selalu eksis, Pak. Kalau kita lihat dari barometer musik itu memang Supranada itu luar biasa. Dan saya tuh kalau mencari paraga tuh ini Mas, saya dari dulu tidak pernah mencari paraga dari awal tuh orang yang pintar tidak. Saya mencari paraga yang sportif. Jadi saya sendiri misalnya Supranada itu mau show itu ada salah satu paraga saya yang tidak bisa hadir. Itu bukan tugas saya. Jadi yang tidak bisa datang saya serahkan ke dia untuk mencari ganti sendiri. Saya tidak mau pusing. Dia harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab untuk mencari ganti sendiri. Seperti itu. Sampai MC pun saya juga seperti itu. Kan apa-apa kalau sudah punya baku itu sebenarnya kan enak. Enak. Jadi kalau udah kayak gitu kan untuk masuk ke Supranada saya mohon, saya minta kalau nggak bisa ya itu tanggung jawab sampean, bukan urusan saya. Saya tegaskan seperti itu. Yang Mbak Bagor bilang yang sportif kan? Ya, kasarannya ngoten niku. Sportif tanggung jawab. Nggih. Ini Mbak, ini saya panggil Mbak Bagor ya. Iya, memang nek urung Mbak Bagor urung ngerti. Kalau nama saya sendiri orang jarang yang tahu ya, misalnya Nama aslinya Sinten, Mbah? Nama saya Suranto. Suranto. Oke. Suranto. Ini Pak Suranto ya, Iya. Pak Suranto. Ini dari Supranada. Ini rahasianya apa? Sampai sekarang itu masih eksis terus rahasianya apa gitu Pak? Kalau saya itu tetap pertama itu menjaga penampilan. Ya, kedua kesportifan. Ya, yang jelas itu saya mencanamkan terhadap mereka, terhadap anak-anak itu kualitas kerja. Gitu. Jadi kualitas kerja, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi orang itu menilai Supranada itu paraganya tidak arogan. Iya, makanya sampai sekarang namanya Supranada itu tetap saya menyediakan armada ya biar berangkatnya tuh bareng-bareng. Nah, tapi kadang-kadang kan ada anak-anak yang ngepluk ya, bangunnya susah. Itu saya tampung di sini. Anak-anak yang susah bangun, yang masih bujang saya tampung di sini. Jadi nanti kalau sudah waktunya
ini waktunya Main. waktunya berangkat saya yang membangunkan. Oh, gitu. Jadi untuk menjaga kualitas saya memang seperti itu. Masalahnya apa? Kalau orang misalnya ya orang mau tampil malam hari itu datangnya kok masuknya ke panggung kok pedulian sama yang jagung itu kan saru banget. Gitu, apalagi datangnya ting kelending satu-satu itu kan jelek banget ya. Masalahnya gini Mas, yang namanya campur sari ya. Sebagus apapun campur sari kalau waktunya itu mahal ya waktunya mahal itu saya rasa campur sari nggak jadi bagus, jadi jelek. Misalnya orang jagung malam ya jam 8 udah penuh, tapi kita datangnya jam 9. Nah, biarpun campur sari itu bagus, tapi orang menilai pasti tetap jadi campur sari jelek kesannya. Nah, beda kalau memang campur sari tidak begitu bagus, tapi datanya lebih awal, tidak mahal terhadap waktu, itu orang kesannya tetap jadi campur sari bagus. Kalau saya seperti itu. Jadi sportif. Iya, kalau saya kasarannya ngalah waktu ya Pak ya. Iya, memang harus seperti itu. Apalagi di daerah lor, daerah Sragen itu walah namanya waktu tidak bisa ditentukan gitu. Tanggung kandang macan ya bisa setengah 2 jam 2. Itu udah biasa. Ya, kalau main ke selatan itu memang agak enak maksimal jam 12 gitu, ke selatan ke timur itu jam 12. Tapi mulainya juga agak sore kalau di selatan itu. Jadi durasinya pun saya rasa sebenarnya sama. Cuman kalau daerah utara itu selesainya agak malam. Kalau daerah selatan itu selesainya agak sore tapi berangkatnya juga sore, awalnya juga sore. Seperti itu. Jadi kalau seperti saya sendiri itu main di daerah sana, ya. Main di daerah sana itu mulainya jam sekian, selesai jam sekian, harus tahu. Dan lagi pula untuk menjaga itu ya tadi sampai kan tanya obatnya opo katanya untuk lebih ini. Kalau saya itu untuk menaruh vokal itu sangat jeli. Jadi misalnya daerah Sragen, daerah ini, itu vokal ini jarang disenangi sama masyarakat situ ya, tidak tak kasih. Iya, nggak apa gitu. Saya itu harus tahu. Iya. Nah misalnya tempat-tempat yang tempatnya yang agak orang minumnya tinggi-tinggi itu ya otomatis kasih vokal-vokal yang jorok-jorok itu masuk. Ya. Ini ya kalau daerah misalnya misalnya seperti seperti daerah Bengkok. Bengkok itu satu RT itu ada beberapa golongan agama. Nah itu kalau kita kasih vokal itu yang arogan atau yang ini yang sopan, saya itu orang nggak mau menerima. Jadi kita kasih yang halusan. Menyesuaikan Pak ya. Menyesuaikan. Iya, harus jeli. Iya. Jadi harus gimana kita main itu harus tahu, ya harus tahu selera masyarakat di situ. Itu untuk yang menjadi kunci utama itu. Oh begitu. Oke ya tadi Mbak Bogor mengatakan desa Bengkok ya. Ini bukan berarti ini hanya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Jadi jangan salah mengartikan ya Mbak ya. Iya betul ini Mas ya. Oke. Contoh barometer dari Mbak Bogor kalau ngejob ke sana harus tahu menyesuaikan seluk-beluk dari desa-desa gitu. Jadinya nggak ada niat untuk gimana nggak ada. Enggak. Memang cuman kembali. Iya, memang misalnya di daerah sana kok ada guyon mantan gimana ya? Guyon mantan itu kan identik dengan jorok. Kalau tidak jorok gak lucu, gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang maaf ya, yang tadi itu biarpun lucu selucu apapun, kalau jorok dia tidak mau. Nggak mau. Sedangkan kadang orang yang suka jorok itu malah suka gitu. Karena seperti memang kita itu kadang-kadang pusing untuk menaruh ini ya, memplanning vokal itu kadang-kadang susah juga. Jadi kalau misalnya saya dapat job di sana, untuk daerah sana selera vokal seperti ini lah, dan tak job sudah tidak bisa lah, itu yang kadang-kadang membuat pusing saya untuk mencari ganti seperti dia siapa seperti itu. Kalau seperti itu yang membuat sampai ini kesusahan gitu ya. Iya. Ini Pak, saya tanya Pak. Selama sampai berkecimpung di dunia musik Pak ya, apa juga pernah dapat komplain misalnya yang sampean bilang tadi di tempat A sampean penyanyinya agak hot atau di tempat B penyanyinya kurang hot, tapi dapat komplain gitu. Oh, kalau itu dalam arti hot itu mungkin nyanyinya atau videonya itu Pak. Selama ini alhamdulillah saya jarang mendapat komplain seperti itu.
Jadi masalahnya menurut saya itu udah tak bikin semaksimal mungkin gitu. Oh, iya. Dapat semaksimal mungkin. Dan lagian kalau saya misalnya ada vokal yang batake dadaan dan sebagainya, itu saya mencarinya pasti yang malah yang lebih tinggi dari dia. Nggak mungkin saya carikan yang lebih murah dari dia, enggak. Murah dari yang batangkan itu. Seperti kemarin kejadian vokal eseh ya, dua lagi. Saya pusing, saya daripada saya mencari vokal-vokal yang di bawah dia nanti akhirnya di paidu gitu. Betul. Saya mencari yang lebih, misalnya Level saya tinggi ya? waktu itu saya mencari vokal Adela itu sudah tak job semua, tidak ada bisa batal. Vokal itu satu vokal dengan harga campur saya sehari itu lebih mahal vokal itu. Akhirnya saya nyaruh Mbak Ikip KDI waktu itu pernah. Itu cuma karena biar genep 4, cuman sebenarnya saya kasih 3 pun tidak ada masalah. Cuman saya mikirnya kalau biasanya 4 kok saya kasih 3. Tapi itu waktu itu permintaan atau bagaimana? Tidak, itu karena saya geser vokal, nggak dapat vokal. Tanggal 20 Maret itu kan nggak dapat vokal, susah. Saya bawa ada, tapi tarafnya itu anak-anak yang lagi belajar. Dan nanti kalau saya bawa seperti itu di dunia YouTube ada yang mengatakan, masa Supranata nggak penyanyi kayak ngono? Kan saya sendiri yang nggak enak toh. Akhirnya saya mengambil langkah, saya minta Mbak Ikip, saya berjok malam itu. Mbak Ikip Ngawi. Ikip Ngawi, Ikip Kawasima, Ikip KDI. Itu kan dulu sebelum ikut KDI kan ikut Supra. Oh iya. Jadi waktu dia ke KDI saya juga ikut mendukung dia. Jadi tahu balas budi juga Mbak Ikip. Mbak Ikip balas budi. Nanti tak salamin di Ngawi. Saya dari Ngawi nanti tak salamin. Oh iya, Mbak Ikip tuh jasanya sering. Oh, Jadi gitu. kalau nonton ini dapat salam dari Kak Bagor. Nah, itu. Iya. Oke Mbak, kita kembali ke topik. Kalau tentang campur sari kan sudah. Sudah. Kita tanya lahirnya dari sound system BAP itu sendiri, Mbak. Artinya dan Kenapa artinya. itu? Kalau BAP itu artinya itu saya menilai BAP itu daripada saya menulis panjang-panjang saya tulis BAP. BAP itu Bagor Audio Profesional. Oh, Itu artinya seperti itu. Ya, ada yang Bagor Audio Production ada yang seperti itu. Tapi saya rasa sama saja. Gitu. Untuk soundnya Mbak lahirnya itu kira-kira tahun Pas bikin itu tahun 2000 berapa gitu? Itu tahun Kalau masih inget. kalau masih ingat Awal-awal punya son. Nah, kalau jalannya saya punya sound saya belum tahu ya. tahu, tapi kalau pas waktu itu kan saya bikin sound tuh kebawa emosi, Mas. Kenapa Pak? Emosinya begini, saya tuh ngejob ya son temen lah yang kena. Itu nggak ada job saya disebutkan, itu pokoknya temen gitu ya. Job saya itu 2 hari 2 malam biasanya sini kan kalau orang punya kerja sonnya tuh kemana kerja sonnya kan 2 malam. Betul. Dia cuma dinyanyi sehari semalam. Saya geger sama yang punya rumah, padahal yang punya rumah dan orang Jawa kan gengsi ya. Jadi yang punya rumah dia cerita kemana-mana bahwa sonnya itu ini. Ya. Nah, dari BAP dari Supranata sonnya ini, tapi ternyata dinyanyi sing sedina songi yang sehari semalam tidak dinyanyi. Lagian yang punya kerja enggak mau tak kasih ganti. Wis ben aku tak nyetel tip ngomah wae. Saya kan wis seneng aja saya diune ini kayak cah cilik lek ngene iki. Salah, waktu itu saya sakit hati. Saya punya sakit hati akhirnya kapan aku suatu kuson dhewe alhamdulillah dia lagi ngijabahi. Waktu itu saya beli sound dari Mas Marmo. Kunang tuh waktu itu. Dari situ saya beli dari dia langsung bawa pulang. Tak dua dede memang punya sound tuh memang susahnya setengah mati waktu itu. Enggak bisa tidur. Jadi waktu main itu ya seperti itulah, ada yang ini yang rusaknya rusak. Karena punya satu dunia wirang. Jadi kalau memang kita itu tidak bisa menjaga benar tuh mendingan jangan punya sound. Pusing ya. Bayar raspiro mangkate dhisik mulie keri gitu. Urusannya setrum ya itu, tapi nek ana apa-apa paling dipai itu. Kita punya Paling set, pertama sound system memang. Yang sing tipe itu pasti sound system. Itu. Ya alhamdulillah saya tuh punya bejo juga. Sound saya tuh ya Mas sendiri dah dengarkan kan setiap rekamannya ya. Udah viral. Bagus luar biasa. Bagus dibandingkan dengan sound-sound yang lain. Iya. Jadi ini gini tapi untuk rekaman untuk rekamannya audionya enggak kalah. Dan ini Mbah, untuk BAP sendiri kan ciri khasnya dengan box scoop ya. Itu dari tahun berapa atau dari baru saja untuk box scoopnya itu ya? Scoop itu mulai saya bangun saya box dari Mas Marmon itu saya bangun. Nah, tapi itu anak-anak. Jadi yang tahu tuh anak-anak. Untuk semuanya ya. Iya, semuanya tahu anak. Jadi saya tuh punya sound sampai sekarang tuh nguntir aja enggak bisa. Iya, enggak bisa. Saya masalahnya gini Mas, saya itu awalnya tuh bukan dari seni ya. Saya seni enggak tahu sama sekali. Saya bukan seniman sebenarnya. Saya adalah referensi.
bakul wedi, bakul watu. Oh, Sampai sekarang ya. awal mulanya. Iya. Awal. Sampai sekarang pun Basicnya saya ya, Pak, masih, ya? iya. Sampai sekarang pun saya masih seperti itu. Jadi waktu itu bikin campur sari pun saya orang gagas. Nek campur sari saya itu bisa seperti ini enggak gagas. Waktu itu saya kan di depan saya bilang saya kan ketua Karang Taruna. Ya dulu tuh tujuan saya itu membantu masyarakat lingkungan saya yang tidak mampu untuk nanggap campur sari. Sampai mau saya bikin seringan-ringannya. Gitu loh Mas. Jadi masalah orang kan ada yang mulutnya jelek nih. Jagung kayak orang nggak apa-apa, wedi keselipet kabel dan sebagainya. Lah itu, ya saya tuh waktu itu saya tergugah untuk punya campur sari. Akhirnya saya waktu itu saya terlaksana juga, tapi planning untuk keluar daerah itu sama sekali dari dulu itu enggak ada. Nah untuk itu konsekuensi saya sampai sekarang untuk kiwat dengan saya untuk lingkungan saya itu harga saya kasih paling ringan dan paling istimewa, paling istimewa sampai sekarang seperti itu. Jadi konsekuensi saya seperti itu. Tapi yo namanya job nih saya kan malah yang dulu. Nggak mungkin kok pas tonggoku digawe yang sana tak balikin. Nggak. Saya Supranada cuma satu, nggak mungkin Supranada tampil dua, nggak mungkin. Cuma saya kalau satu, satu udah tampil, udah mau ditembak berapapun saya tidak mau. Ya udah Pak, mana yang dulu yang jelas saya seperti itu. Untuk BAP sendiri Pak ini ada berapa jilid ini ya? Ada dua Mas. Ada 2 jilid. Iya. Ini yang ini jilid berapa nih Yang di Kerjo ini? Ini jilid 1. Jilid 1. Ya jilid 2? Jilid 2 kan saya punya anak 2 Mas. Iya. Anak 2 laki-laki semua, ya. Anak 2 laki-laki semua. Yang 1 jilid 2 tak kasihkan anak saya. Itu alamatnya di mana? Boleh Di dijelaskan? Banjarsari, Mojogedang. Banjarsari, Mojogedang. Beda. Dulu satu rumah. Satu rumah. Karena anak saya nikah, ya kawin, ikut istrinya, ya tak suruh ngopeni sana satu. Oh, di bawah satu. Di bawah satu. Tapi tetap BAP juga. Tetap BAP, iya. Operatornya dengan siapa? Operatornya kalau pas yang jilid 1 enggak main, ya enggak main, misalnya pas enggak nyender Supranada, kan untuk sendirian yang lain kan, untuk operator yang lain kan enggak ada masalah. Iya. Itu kalau Supranada pas mau ketemu sama jilid 2, itu tetap operator saya tarik untuk narik untuk nyender untuk yang jilid 2. Tapi misalnya jilid 1 itu kepake, jilid 2 kepake juga, nanti biasanya saya bawa Mas Yatno. Oh, iya dari Mojogedang juga. Iya, ya dari Mojogedang. Masalah saya dari awal yang ngeset sound saya itu saya serahkan ke Mas Yatno. Sampai operator saya itu yang belajar itu dari awal juga Mas Yatno yang ngajari. Alhamdulillah sekarang juga udah lumayan. Udah lumayan. Betul. Setelah Mas Yatno ini masuk dulu nih. Mas Yatno Dwida. Oh. Tapi kenapa ini kok dari BAP kok bisa menjadi jilid 2 gitu kenapa? ya sebenarnya saya tuh nggak mau ada Kan- jilid-jilidan. Iya kan, Nggih. namanya sound system kan pertama kan itu tadi jilid 1 kata Mbah Bagus sendiri memang luar biasa kan, perkoso banget, setelah Oke. rusak gini. Tapi kok nambah? Ini adanya lagi jilid 2, kenapa Mbah ini Mbah? Nah, Asiknya apa ini? asiknya gini Mas, Ya. waktu itu anak-anak mulai nyaman dengan BAP. Iya, masalahnya misalnya ya anak-anak tuh ketemu sound yang tidak enak gitu. Iya, betul, Itu ya. kerja itu udah tidak maksimal. Soalnya Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman. Kalau soundnya sendiri kok kelihatan nyaman, akhirnya saya bikin lagi satu lagi. Diusahakan jenengan, ya. Nah, untuk itu waktu itu kan bisa estafet Mas. Jadi misalnya kan pulangnya kan pasti jualan campur sari. Nah, ya, di sana ada mau manggung lagi sebenarnya kan udah ada yang satunya. yang lagi. satunya. Jadi soundnya itu bisa berarti estafet. selalu Estafet. berputar gitu. Iya, Pak? iya. Oh. Tapi tidak harus kok ngejawab Supranada, soalnya juga harus BAP saya tidak. Misalnya ada tetangga, ada teman dia yang punya sound, masa pakai BAP kan tidak mungkin. Tapi di sini juga menyediakan nanti. Iya. Artinya gitu ya Pak ya. Kalau lebih enaknya, lebih ininya, lebih nyamannya ya pakai BAP. Tapi saya tidak maksa kok. Saya tuh job Supranada tuh dikasih sound masjid aja saya tidak masalah kok. Caranya seperti itu. Ya, masalah. Cuma saya tawarkan alangkah lebih baiknya, lebih enaknya cara kerjanya pakai BAP saja. Satu paket gitu Mbak ya. Satu paket. Soalnya dari pemain, dari sound system sama pemain Supranada sendiri udah kenal jadi enak. Iya. Jadi antara operator sama kru itu nggak ada seling surup. Pernah kan Supranada itu main sama sound yang lain. Nah, anak-anak kan minta ini. Akhirnya operatornya pusing. Pusing. Akhirnya uliran mixer itu cabutnya masuk
untiran diri. Ya. Pernah terjadi seperti itu. Ya, 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 Sebenarnya ya, dagelan tapi juga ya piye Mas ya. Pengalaman Iya, iya, pengalaman iya, saja. iya. Dan ini Pak, untuk Supranada dan BAP ini menyediakan orkes saja atau ada yang lain seperti tenda, lighting atau apa? Oh, kalau itu gini Mas, saya kan punya teman banyak. Ya, sampai gerabah pun saya misalnya diminta saya sanggup. Masalahnya saya juga punya teman yang punya gerabah, terus ndelalah yang punya terop itu juga ada teman, terus rias manten dan sebagainya. Betul. Terus syuting, ya syuting itu sebenarnya waktu itu kan saya udah punya rekan syuting ya. Rekan syuting ada yang nyuruh Mbak bikin syuting gini. Saya bilang, oh, itu saya kalau saya bikin syuting lagi akhirnya saya nanti makan lahan orang. Saya nggak mau juga Oh, seperti betul. itu. Saya mendirikan grup ini itu di samping kita mencari uang, mencari nafkah, ya saya juga mencari berkah Mas. Jadi Berbagi ya Pak ya? Iya, cari berkah. Jadi saya tuh lebih senang ya kalau misalnya orang habis ngejob Supranada, ngejob BAP, hidupnya kedepannya rezekinya melimpah, rezekinya banyak, orang malah jujulan opo-opo, itu saya tuh senang sekali. Banyak Iya, banyak ya, saya kan banyak pernah Mas, rezeki. ya ada job ya sampai senengin orang itu senengin ngejob sama BAP itu bikin genderanan di rumah saya. Karena habis punya kerja dia bisa beli Avanza. Oh, Itu. iya. Itu seperti itu saya senang sekali. Syukuran Pak ya. Iya, syukuran ya. Masalahnya kan ada juga yang bilang, wah pernah kebaik. Aku jujuran opo-opo pentek, itu ada juga yang bilang seperti itu. Tetapi menurut saya itu kan cuma suatu sugesti. Iya, cuma suatu sugesti, cuma kebetulan saja kalau saya cuma seperti itu. Oke. Ya, saya lebih senang misalnya habis menganggap Supranada BAP itu orangnya dagang tapi dagangannya malah jadi lancar, laris gitu. Saya senang mendengarnya itu senang sekali. Jadi bukannya saya mencari musuh tapi mencari saudara Mas. Betul. Misalnya saya pergi Ngawi, orang itu habis nangis Supranada masih ingat dengan saya, gitu kan. Akhirnya saya mengenalkan. Dan masalahnya kalau tidak saya kenalkan saya itu Mbak Bogor, orang tidak tahu Mbak Bogor itu yang mana. Masalah saya jarang tampil, orang tahu nama saja. Pernah saya waktu itu belum punya driver untuk bawa sound, bawa sound saya ngantar sound ke Sukoharjo. Orang bilang saya bukan Mbak Bogor, Pak sopir. Iya, Pak Rian, seperti itu. Malah saya senang. Maksudnya saya pernah juga pas waktu itu ada orang gerombol-gerombol ngerasani saya, ngerasani grup saya. Tapi alhamdulillah ngerasani apa Mas? Padahal saya ada di belakangnya. Suatu keuntungan ya Pak. Dia enggak tahu. Padahal ownernya asiknya. Kan saya malah diam delik. Tertawa paling dengan. Iya, diam aja gitu. Saya seperti itu. Iya. Pernah saya juga namanya orang saya kan waktu itu hari kurban. Saya beli kambing. Tanya sama rumahnya pundi Pak? Karang gandu. Silakan ini Mbak Bagor. Oh niko lor kula. Wah lah makanya dibilang Mas. Dia tuh ke saya sendiri. Saya juga dalam hati wis ngampet kayak otomatis dengan dia membuat saya tidak menjelek-jelekan saya, akhirnya kambingnya pun tidak tak tawar, langsung tak bayar gitu aja. Biar saya cepat pergi dari situ biar tidak ketahuan gitu loh. Kalau saya lama di situ kan ada orang datang lagi nanya saya tahu saya kan akhirnya ketahuan. Biar dia tidak ketahuan saya langsung bayar, saya bawa pulang gitu aja kambingnya. Jadi buru-buru gitu. Tapi kalau untuk sound system dari BAP ini ada pernah mempunyai kendala tidak Pak? Ya kendala sering Mas. Apa itu? Mungkin salah satunya aja gitu. Ya, saya pernah tuh di Jawa Timur tuh nggih, Pernah ke sana? Ulah sering Mas. Maksudnya Supranadanya ini apa sound system? Sound system sama komplit berarti. Komplit, iya. Kok Tasikmalaya aja komplit pernah kok. Tasikmalaya. Iya, Tasikmalaya. Acara ranking Pak ya. Iya, ranking waktu itu. Terus Gresik pernah kalau namanya Bluro, Rembang, Pati itu udah cek-cekan BAP sama Supranada itu. Maksudnya dia tahu maunya itu hasilnya yang bagus. Makanya Pak kita dari sini sampai Sidoarjo, Lapindo ya. Kalau cuma Jawa Timur Balso Magetan itu Ponorogo itu. Jajakane Pak nggih istilahnya. Ngawi kapan Pak Ngawi? Bapak di Ngawi? Ngawi nanti di Madiun tanggal 24 Mei. 24 Mei. Yang di Ngawi? Di Ngawi lupa Mas sama. Ngawi itu banyak. Banyak. Ini tadi juga ada yang tanya ke Maron sama Sona tapi cuma buat acara lebih alam. Tapi udah isi tak suruh manut saya aja gitu tapi belum ada jawabannya. Nah itu kenapa kendalanya apa itu? Kalau mungkin kan kesini ke
Surabaya katakan itu. Nggih. Ada kendala mungkin apa itu pernah nggak Pak? Kalau jarak jauh sekalian Iya. jarang ada kendala. Malah jarang ya. Jarang, Alhamdulillah maksudnya kan biasanya kalau seperti kemarin ke Tasikmalaya. Tasikmalaya. Saya kan nyewa genset sana. Oh, berarti nggak Bawa dari genset ini. sana, Pak, ya? Iya, saya nyewa genset sana mahal. Sana genset itu sehari 3,5 juta. Wih. Iya, Itu berapa dikasih. KVA itu, Pak? 60.000. Oh iya. Iya. 60.000. Berarti itu budget segitu sudah sama solar ya? Iya, komplit. Oh. Saya kalau sekali ngasih budget komplit kita enggak. Tapi yang nyewa itu harga segitu tuh yang nyewa sampean atau memang dari pihak Saya, masa itu risiko saya. Dia tahunya kan udah komplit. Maunya bunyi, Pak. Tahunya kan bunyi dan akses semua komplit gitu. Jadi waktu itu ke Tasikmalaya saya jilid 1 sama jilid 2 tak bawa semua. berarti Ya, ya ini ya Pak, maksimal, berarti ya. ya lebih mahal juga ya mungkin. Iya. itu Ya tapi biayanya ya. ya semalam apapun kalau jarak jauh biasanya saya baginya itu yang agak pusing. Nah, Konsumsi, transportasi dan sebagainya. Terus misalnya sampai sana itu parago juga bayarnya tapi tetap beda juga. beda, soalnya jauh. Oke. Tapi kalau artis-artisnya apa ya memang kalau luar kota itu artisnya itu memang pilihan atau bagaimana Pak? Atau dari jenengan sesuai jenengan atau memang Kalau pilihan? biasanya dari kalau luar yang kota nyewa? itu Mas, biasanya dia tuh ada 1-2 itu mendekani. Oh, request, rekomendasi gitu, Pak, ya? Iya, itu. Tapi saya juga jujur Mas, Nggih, untuk artis yang misalnya udah pasang tarif ya saya katakan apa adanya. Saya tidak mau ada gejolak yang tidak. Misalnya artis yang baru baik tapi baru beranjak itu kan tidak mau ngarani dan sebagainya. Itu kan kebijaksanaan saya. Betul, Kalau betul. misalnya yang diarani niku, ya saya bilang tidak ada tambahan itu bisa. Yang penting dia masang dia freelance, yang penting dia bisa dulu. Bisa. Itu seperti tanggal 11 nanti Mei di Pekalongan itu juga seperti itu. Main di Pekalongan. Pekalongan iya. Kalongan Mei besok. Iya. Oh, sudah di sana dangdut apa memang? Campur sari komplit. Oh, campur sari Acara komplit. apa? Dari acara syukuran katanya. Terus nanti dari Pekalongan siang malam tuh, siangnya langsung ke Kudus, itu kan sekali. Berarti jobnya banyak sekali ya, Ya, mumpeng gitu. alhamdulillah, Mas biasanya Lintas nih. sebelum ada corona itu sebelum ada corona itu kalau bulan Lebaran seperti ini sama bulan besar itu biasanya tuh tidak ada bolongan ya Mas. Masya Full Allah. sebulan tuh full. Tapi karena ini ada corona dan sekarang ya masih ada lah bolongan-bolongan masih ada. Nggak seperti Ya monggo yang mengisi job mengisi, kita ini. terutama malam tuh masih banyak yang kosong. Tapi kalau siangnya alhamdulillah hampir full. Untuk Mei. Nggih. Jadi bisa dikatakan kalau tanggalnya itu 30 lebih dari 30 ya Pak ya, Ya, jobnya. Untuk Supranaga tuh dari dulu sebenarnya saya tuh tidak pernah Mas menilai Supranaga itu minta dinilai nomor 1 saya tidak pernah seperti itu. Gitu. Saya punya moto kerja itu nek kancane main yo maino. Muga-muga nek kancane ora main yo maino. Saya seperti itu. iya. Moto. Jadi kalau pengen dinilai nomor 1 saya tidak pernah seperti itu. Oh, gitu. Tapi yang namanya orang kadang-kadang kan ya ngomong gini-gini, padahal gini gitu. Ya, yang namanya orang banyak nih Mas ya. Orang banyak ya menilainya. Tapi kalau menurut saya dari Supranada ini barometernya Sragen. Maksudnya itu barometer itu Barometer campur sari. campur Campur sari itu sari. paling lama gitu loh. Iya. Tetap eksis itu loh Pak. Ya masalahnya di Bandung itu tadi Mas, saya kerja tidak semata-mata cari keuntungan. Saya mencari berkah. Oh gitu. Ya, lah kadang-kadang saya vokal dampak, ada vokal Bapak kalau besok batal. Ya Iya. udah berangkat aja, enggak masalah. Gitu. Padahal saya kalau udah vokal 5 di atas kertas tahu mbok. Udah enggak. Saya masalahnya kan saya utamakan kesejahteraan karyawan, bukan kesejahteraan saya. Saya bisa mencari rezeki dari yang lain. Oh. Saya nyopir truk bisa Mas. Iya, Cari iya. pasir, cari batu sampai sekarang saya Iya, bisa. iya, iya. Untuk Juga saya misalnya kualitas Pak. nggih dari Supranaga enggak dapat bagian, saya enggak. Sering seperti itu. Sound juga seperti itu enggak dapat bagian, apalagi buat umum Mas, buat umum, buat pengajian, buat Iya, acara dusun itu saya tuh Iya. enggak pernah mencari untung, enggak pernah. Jadi wis iso tak cakke we saya udah alhamdulillah. Udah Saya seneng tak ya, cari- udah seneng. Saya tak cari rezeki dari yang lain. Misalnya apa-apa reok itu tuh sebenarnya dananya enggak mepet-pet sak pole itu. Iya. Kalau dicake udah pusing saya. Tapi anak-anak juga ngerti, misalnya Iya. bayar agak tak kurangi dia, anak-anak tahu. Paham Pak ya. Iya, paham ya. Masalahnya kan saya tuh namanya job tuh enggak pernah saya rahasiakan Mas. Jadi iki Pak Yusmini itu Oh berarti John itu belak-belakan. iya, saya terbuka, semua terbuka. Kadang-kadang saya repot, peniti saya aja, kakak bayar kae Tamanono daftar bayar ini. Iya. Jadi saya kasih WA untuk yang upload peniti saya. Itu sering seperti itu. Jadi peniti saya itu juga dia itu paham. Berarti
Bapak ki gak tahu untuk aturan seperti itu. Fair. Iya. Fair. Nah, iya, saya tidak ada yang saya rahasiakan. Rasa gaulnya fair. Makanya itu tadi mungkin resep dari keawetan Supranaga itu seperti itu. Mantap, Pak. Nggih. Mantap. Pertahankan. Ya, nggih saya Mantap, Mbak. yang saya mengimbau terhadap rekan-rekan semua jangan ambisi terhadap harta lah. Ah, Namanya harta itu oh, seperti oke. titipan gitu. Oh, seperti iya. kalau Allah sudah minta harta kita itu tidak dalam hitungan jam. Menit, Detik ya. Iya. Detik katakan. Makanya jangan tergila-gila dengan harta. Kalau saya mungkin dulu waktu itu saya belum bisa berbicara seperti itu, tapi sekarang umur saya sudah 54 tahun, Mas. Jadi harus bisa nuani lah. Iya, iya. Gitu. Pengalaman mungkin Iya, lebih ya, Pak ya. iya, ya, alhamdulillah ada yang vokal daerah Sragen itu saya job. Baru pertama kan belum saya pernah job. Alhamdulillah aku di job senior campur sari Sragen. Lah makanya itu. Iya, padahal saya sendiri kan sebenarnya base camp saya enggak Sragen, Karanganyar. toh. Karanganyar. Oh, Karanganyar nih. Iya, ini tapi sebelah situ udah Sragen. Jadi perbatasan antara Sragen dan Karanganyar. Oh, saya kira itu Sragen loh, Pak. Nah, saya Karanganyar, Mas. Oh. Cuma kebetulan posisi saya itu kepenak untuk Karanganyar paling selatan dekat. Dekat. Sragen paling utara juga dekat. Dekat. Gitu. Jadi Oh, untuk gitu. saya tuh kalau orang tanya kan misalnya harga itu saya kan bingung Mas kadang menjawabnya. Nah, tanya dulu mainnya di mana. Soalnya Sragen Karanganyar beda ya gitu. Ya, sama Mas. Sama. Saya untuk Karanganyar sama Sragen itu saya anggap lokal. Lokal ya. Nggih, mbok sampai Sukodono ke sana sampai Jatiwoso tetap saya anggap lokal. Jadi Oh. anak-anak juga tahu biarpun jauh Karanganyar paling selatan, Sragen paling utara, anak-anak tahu bayar saya pasti cuma segini. Masalahnya term itu lokal. Tapi kalau udah melompat itu enggak ketang berapa kan pasti. Mbok sampai Gemolong juga harga standar. Kalau Ngawi Magetan. Ngawi udah beda, Beda 44 lagi. kali dan Oh, wilayah lompat. ya, termasuk luar kota. Iya. Soalnya kan kalau di sini kan presidennya ada beberapa gitu, Pak. Iya. Sragen, Karanganyar, Boyolali kan Iya. gitu. Boyolali, Sukoharjo, Suponegiri udah agak beda. Oh, Tapi Tapi kalau khusus Karanganyar, Sragen, lokal. Lokal ya. Jawa Timur pun daerah Sine. Sine. Itu saya anggap masih lokal. Lokal, Pak. Nggih. Lah deket saya sih Mepet sama. ya, Pak? Nggih. Oh iya iya. Nanti kabari Mbah kalau main di sini atau di Ngawi lah. Siap. Kebetulan saya juga fan-nya dari BAP dari dulu. Juli Mas, Juli itu saya di Magetan banyak. Iya. Yang saya ingat persis itu Kengselon 3 kali. Itu nanti tanggal 24 Juli itu saya main di dekat Polsek Panean. Panean. Oh Iya, kita iya. cancel 4 3 kali. Juli. Iya. Iya. Corona, daftar lagi, corona lagi, panjang lagi sampai Juli tanggal 24. Baru itu yang nanggap Pak kelakon, Wo. Pak, ya? Nggih. Iya. Nggih. Jadi satu ini ya nanti ya. Iya. Yang di Magetan tuh. Oke oke. Kalau saya ke luar daerah, saya prioritaskan jilid 1. Masalahnya biar kru saya enggak wirawiri. Iya. Yang operator saya biar enggak Operatornya enggak wirawiri. capek wirawiri, Mbak ya. Iya. Ini acara apa, Mbak, kok ramai sekali ini? Ini kan tiap tahun itu kan ini ada SSN, Sahabat Supranaga. Khususnya dari mana itu, Mbak, nanti? Wah, Sahabat Supranaga itu dari segala penjuru. Ada yang dari Ponorogo, dari mana-mana. Nanti kesini Berarti Iya, iya, ada nanti. fan tersendiri Fans. juga. Iya, itu saya dulu ya, waktu itu kaget. Kagetnya itu kok ada fans seperti ini lah, nanti membawa malapetaka enggak. Masalahnya ada grup campur sari yang jatuh karena fan. Iya dong. Iya, iya, iya. Nah, ada Betul. yang berdiri, ada yang berdiri tegak dengan fan ada juga. Tapi alhamdulillah fan saya SSN tuh anak-anaknya gampang diatur. Maksudnya sudah dikendalikan, Mbak. iya, gampang dengan biarpun yang skala prioritas namanya fan tuh identik dengan mendem gitu. Tapi anak-anak itu setiap misalnya datang ke daerah lain Mas ya. Oke. Daerah itu rawan, ya, daerah itu rawan misalnya rawan kerusuhan lah misalnya. Betul. Terus begitu datang langsung saya deketi, kamu enggak usah masuk. Kamu di luar aja. Kalau mau joget di luar aja. Manut, Mbak. Manut, ya? Loh, saya itu main ke Bluro aja sampai didatangi anak-anak SSN dari Sragen. Ya beda Mas. Malam-malam tuh nusul saya ke sana. Coba. Sampai segitu. Makanya cuman kadang-kadang juga kalau kita tuh di job anak-anak SSN itu juga agak pusing Mas. Mau di harga standar, apa yang mentolong. Oke, soalnya kayak Gitu. fan ya. Nah, otomatis mau enggak mau ya kerja bakti Mas kalau ya. Seperti ini Buber ini tiap tahun mengadakan, terus saya minta untuk Oke, kali oke, ini oke. di rumah saya gitu daripada Betul, betul. Berarti dari berbagai penjuru ya, Pak, nanti yang datang itu. ya? Nggih. Terutama kebanyakan nanti yang datang dari Sragen. Sragen. Tetapi untuk sahabat Supranaga SSN sendiri itu dari berbagai macam wilayah yang pastinya ada, Mbak ya. Iya, ada dari luar negeri aja banyak. Oh iya. Ya, jadi Siap. kalau tidak salah yang punya grup itu ketua SSN itu grupnya itu hampir 600-an personil sebenarnya.
grup Facebook gitu Pak ya? Gimana? Itu di Facebook ada Pak grup? Ada. Tapi Mbak Bagor ini Iya. hal seperti ini kan sudah istilahnya nama Supranada itu kan sudah melambung tinggi ya. Hal Ya, seperti biasa aja, Mas. hal seperti itu apa jenengan itu merasa bagaimana? Biasa aja ya Mas. Biasa aja. Masalahnya saya bukan orang seni, jadi Ah. setiap misalnya ada komen-komen di YouTube tuh saya enggak pernah gagas masalahnya. Nggak Enggak baper, Bah, ya? Iya, enggak Baper. pernah gagas kok pengen tahu enggak pernah. Jadi yang penting intinya kalau saya tuh di job sama seseorang itu yang ngejob merasa senang, merasa puas itu udah cukup buat saya. Berarti hal yang Nggak ada dirasakan komplain. hal yang dirasakan sampean ini Mbak Bagor ini biasa saja. Biasa aja. Iya. Nggih, biasa saja enggak. iya, Kok iya. saya kok wah memusingkan dada enggak kok. Iya. Ya kalau anak-anak saya enggak tahu yang terjun ke dunia musik kan Iya. anak-anak. Saya tuh satu musik aja enggak ada yang bisa. Sound juga nggak bisa Pak? Enggak bisa sama sekali. Tapi- Makanya satu-satunya orang terjun di seniman tapi bukan seniman itu mungkin saya. Gitu. Biasanya kalau kru itu kan kepemimpinan itu kan bisa Iya. dimasuk ke situ. Kalau saya memang benar-benar enggak bisa, suruh keplok aja malah sama anak-anak suruh pulang. Iya, Doni, Anak-anak ya karena gini, anak-anak itu biasanya kalau saya tunggu itu grogi. Oh, Iya, jadi kan saya bukannya ini berarti masih grogi ke saya, jadi dia masih merasa hormat ke saya. Iya, paham. Gitu. Oke. Oh, gitu. Jadi lebih senang enggak tak tunggoni kalau anak-anak itu. Tapi kalau saya kan modal YouTube, saya tetap kalau di rumah Nonton dari rumah. tetap iya nonton Oh. streaming. Kalau ada yang enggak senang langsung tak WA. Ya. Jangono, Gitu. Nah, misalnya MC enggak benar langsung tak WA seperti itu. Tapi- jadi saya pantau dari ini. Ini ucapannya Mbah Bagor sendiri untuk rekan-rekan kerja. Iya. Ini apa ini? Ucapannya untuk teman-teman saudara-saudara tadi apa SN apa? SSN. Sama kru-kru dari Supranada sendiri apa? Pesan ini? dan kesannya, Pak. Pesan dan Cuma kesannya. pesan saya cuma itu, kalau ke anak-anak ke kru itu cuma itu, jangan mahal terhadap waktu, cuma itu aja. ngalah waktu Pak. Iya, Ngalah waktu. jangan mahal terhadap waktu. Jadi misalnya Iya. yang punya orang tuh kan ya namanya ngejob Supranada tuh udah berapa 1 tahun lebih udah ngejob. Nah, Karena ini belum Mei, belum Lebaran. Betul. Mei tahun depan aja udah ada yang ngejob. Berarti kan orang kan benar-benar senang. Senang, Kalau ya. kita misalnya minta tambahan 2 atau 3 lagu aja udah dikasih, kan kecewa banget mas. Betul. Iya dong, itu kan salah kecewa satunya. banget. Nah, itu salah. maka menjaga itu harus seperti itu. Makanya saya bilang jangan mahal terhadap waktu. Misalnya kita campur sari dari depan saya katakan campur sari sebaik apapun nek mulainya itu meleler gitu telat itu jadi campur sari jelek. Tapi campur sari sejelek apapun nek gerakannya lebih awal itu kesannya jadi campur sari baik. Inilah Apalagi- rahasia dari Mbah Bagor. Iya, cuma seperti itu. Khususnya Iya. Supranada. Mbak, ini Mbak pesan-pesan buat SSN atau sahabat Supranada ini mungkin panjenengan punya pesan-pesan khusus untuk teman-teman SSN ini Mbak, nanti biar yang nonton bisa tahu ini Mbak. Kalau pesan-pesan saya tuh memang gini, kita anak-anak tuh ya setiap seperti kemarin ada nikah, ya Pak Ismada. Saya bilang kamu udah punya istri, kamu harus tahu tanggung jawab. Jangan seperti kemarin-kemarin, sama sering neng dia mbak luruh lagi gawe nopo. Oh, Cari nafkah. Iya, sekarang udah punya istri harus mencarikan apa? Istri, mendemi dilang. Ya. Alhamdulillah mas, kru saya itu sekarang tidak ada yang mabuk. Iya, dulu ada 1-2 sekarang dengan Udah. saya sendiri masalahnya saya punya campur sari. Maaf ya, bukannya saya ini. Saya punya campur sari itu namanya ngerokok sama minum saya belum pernah mas. Oh, sama udah ngerokok Mbak? Enggak ngerokok, dari kecil saya enggak ngerokok. Oh. Masalahnya ibu saya dulu pesen mas. Jadi anak wong randu rasa kokan polah le. Oh. Enggak diguyu wong. Oke, Ya, betul. makanya saya dari ucapan ibu saya seperti itu saya ingat terus mas. Itu kata-kata yang sangat Iya. mungkin nggak bisa diucapkan Iya. dengan kata-kata ya Pak ya. Nek Betul, arep tak bisa nek arep dilupakan. ngerokoknya nek wis ben dikoyo. Oke. Lah, karena kan untuk rawan-rawannya anak-anak itu enggak ngerokok itu kan dari masa SMP ke SMA. Betul. Gitu lah Iya. saya tuh SMA aja misalnya anggaran jajan aja enggak punya mau beli rokok. Itu akhirnya ya alhamdulillah saya sampai sekarang enggak ngerokok, enggak minum lah. Sebenarnya kemudian saya terapkan ke anak saya 2 laki-laki mas semua. Tapi alhamdulillah dua-duanya tidak ada yang ngerokok, tidak ada yang mau minum. Sama bapaknya. Iya. Yang kecil kan semester 4 ini. Semester 4 juga malah yang kecil ini sama sekali tidak mau mendekati ini gitu. Hiburan itu, Pak? Iya. Bingung saya juga akhirnya saya arahkan kemana saya juga bingung. Kalau saya tuh misalnya job di teman-teman ya pada gempal dan sebagainya itu kan identik orangnya syukur-syukur semua. Iya. Wong itu syukur teman syukur dam saya. Gitu. Identik dengan itu. Misalnya saya diajak minum saya waktu itu saya memang tidak mau cuman kasih
uyuran saya kasih, habis saya kasih uyuran saya pergi. Gitu. Sekarang udah tahu kalau ada saya Suparnata ya Pak Ampari, saya deket langsung ngasih piring, saya pergi, dia udah diam, tidak mau maksa saya, tidak mau dipaksa seperti apapun saya tetap tidak mau untuk itu. Oke Mbak Bagor, terima kasih waktu Mbak ya. J. Banyak menyita waktu untuk panjenengan. Oh enggak Mungkin apa-apa. kalau Mbah Bagor mungkin terusik dengan kita ini, kami dari YouTuber minta maaf. Yeah. Ini satu kata untuk Mbah Bagor sendiri, ini harapannya apa dari Supranada sama BAP? BAP Harapannya apa? Audio. Harapan saya Ya. itu menjadi umur yang lebih panjang lagi. Jadi Amin, misalnya nanti amin, ya kalau Allah. misalnya saya sudah misalnya tidak pantas lagi untuk memimpin, Iya. itu mulai sekarang sudah saya rencanakan Mas. Jadi saya rencanakan untuk mencari pengganti untuk yang memimpin Supranada. Sampai kapanpun Supranada jangan tenggelam, Supranada jangan bubar. Iya. Harus Supranada bisa jadi turun temurun. Siap. Jadi masih misalnya terus Supranada sudah banyak Mas yang meninggal, sudah ada, ada yang sampai Iya. ini sudah meninggal itu ada, tapi ada kan ya. Untuk itu untuk tunas saya selalu ini gitu untuk mencari yang lebih muda lagi untuk itu nanti kalau saya udah nggak mampu mimpin maksudnya pola pikirnya wong tua kalau canam saya tetap itu gitu. Saya nanti kalau menyerahkan terhadap anak-anak itu tidak salah pilih ya, tidak salah pilih gitu. Harapan saya seperti itu. terima kasih, Karena menjadi ya semacam menjadi bahan menjadi lahan nafkah, lahan pekerjaan anak-anak itu jadilah nanti selamanya untuk menjadikan lahan pekerjaan untuk nanti bisa barokah, bisa untuk membiayai kehidupan keluarganya masing-masing. Harapan saya seperti itu. Mantap Oke sekali. Mbak, terima kasih Mbak Ge. J. Waktunya dan J. ganggu sekali. Oh enggak. Mudah-mudahan snack tidak. Oke, sukses selalu Supranada BAP juga Mbak Ge. J. Saya mohon maaf kalau ada salah kata Mas. Iya. Diampuni. Ini bulan puasa masalahnya ngomongnya rada serendolen. Oke, Mbak Bagor selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu. Marhaban, Amin. Sukses buat Mbak Bagor. Amin. Rezeki lancar berkah. Amin. Matur suwun. Oke, dari Mbah Bagor ya ini dulur. Ternyata saya kira Mbah Bagor itu Mister Nduluk tadi. Ternyata Mbah Bagor itu yang ownernya BAP ya ini. Setahu saya Mas Nduluk ya. Oke, terima kasih Mbah Bagor. Saya dari Ngawi jauh-jauh dari untuk bertemu BAP dan Supranada ini. Semoga eksis selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur ya. See you. Ya. Makasih Ojo Mbak. ditinggal mulai sih lho. Nanti biar ketemu anak-anak. Modelnya pandemene semangat model wong kaya ngopo. Nggih. Ngapunten nggih. Ngapunten tak batur iki. Lanjutkan Mbak.